Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Tidak bisa dipungkiri, jika Shanks adalah salah satu karakter paling berpengaruh dalam seri anime One Piece. Salah satunya adalah menginspirasi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Selain itu, karena juga posisinya yang merupakan seorang Yonko, menjadikan Shanks menjadi salah satu orang yang mempunyai pengaruh kuat di serial One Piece. Masih banyak hal yang tidak diketahui tentang Shanks, hal ini karena dirinya hanya muncul dalam beberapa episode tertentu. Meski begitu, setiap kemunculannya, Shanks selalu memberikan kejutan besar. Berikut, 6 episode terbaik Shanks dalam anime One Piece, antara lain. 1. Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy. Pada awal episode One Piece, diceritakan saat Luffy kesal, karena dirinya tidak mengerti kenapa bajak laut sehebat Shanks tidak melawan dan hanya bisa tertawa saat dipermalukan oleh seorang bandit gunung bernama Higuma. Singkat cerita, saat Luffy berniat balas dendam, ia malah diculik oleh bandit gunung tersebut ke laut. Namun, saat di tengah laut, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor Sea King, atau monster laut. Akhirnya, Shanks berhasil menyelamatkan Luffy. Namun, sebagai gantinya, Shanks harus kehilangan salah satu tangannya, karena dimakan oleh monster laut. Ketika Shanks hendak kembali berlayar, Shanks memberikan topi jeraminya kepada Luffy. Kemudian, mereka berjanji akan bertemu kembali, setelah Luffy sudah menjadi bajak laut yang besar. 2. Shanks menahan serangan Whitebeard. Pada episode ini, Shanks terlihat menemui Whitebeard atau Shirohige. Tujuannya adalah memperingati Whitebeard tentang bahayanya bajak laut Blackbeard, sekaligus meminta Whitebeard untuk menyuruh Potgas DS untuk berhenti mengejar Blackbeard. Namun, permintaan Shanks justru membuat Whitebeard marah. Hal ini karena Whitebeard menganggap bahwa Shanks terlalu ikut campur dalam urusan keluarganya. Whitebeard kemudian menyerang Shanks, tetapi Shanks berhasil menahan serangannya. Saking kuatnya kekuatan mereka, saat keduanya menggunakan Haoshoku Haki, membuat langit menjadi terbelah dua. Untuk pertama kalinya, di sini diperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan seorang Yonko. 3. Shanks datang untuk menghentikan perang di Marineford. Saat eksekusi Potgas DS di Marineford, terjadi perang besar untuk menyelamatkan S antara kubu bajak laut dan angkatan laut. Namun, perang puncak tersebut berakhir dengan kematian Potgas DS dan Whitebeard. Saat perang tersebut semakin memanas, akhirnya, Shanks dan krunya datang untuk menghentikan perang. Shanks memberikan pernyataan, jika masih ada yang ingin bertarung tanpa alasan, maka mereka harus bertarung dengan bajak laut rambut merah. Mendengar hal tersebut, para bajak laut dan marinir angkatan laut langsung menjatuhkan senjata mereka dan menyudahi peperangan. Meski angkatan laut berhasil memenangkan peperangan, namun, Shanks meminta bahwa dirinya yang akan mengurus pemakaman Potgas DS dan Whitebeard. 4. Shanks menemui Gorosei. Saat diadakan referee yang hendak digelar di Maregeas, terjadi momen yang tidak terduga, yaitu, Shanks tiba-tiba muncul di sana, dan bertemu dengan Gorosei. Tujuannya adalah untuk membicarakan tentang situasi di dunia bajak laut. Hal inilah yang menimbulkan banyak teori tentang hubungan Shanks dengan pemerintah dunia. Pasalnya, Maregeas merupakan tempat tinggal dan pemerintahan para petinggi pemerintah dunia yang tidak bisa sembarangan dimasuki oleh bajak laut. Jika Shanks tidak memiliki hubungan khusus dengan pemerintah dunia, maka tidak masuk akal rasanya jika dia bisa dengan mudah memasuki tempat tersebut. Bahkan, bisa dengan mudah menemui Gorosei.
5. Penyataan mengejutkan Shanks tentang One Piece. Episode ini terjadi setelah pertempuran di Wano berakhir, yang terlihat bahwa Shanks dan krunya tiba di perbatasan negeri Wano. Di sana, diceritakan bahwa Shanks memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan untuk para krunya. Setelah mengetahui kekalahan dua Yonko sekaligus, yaitu Kaido dan Big Mom, akhirnya Shanks memberikan pernyataan yang tidak terduga, yaitu mengatakan bahwa ini waktunya untuk mengklaim One Piece. Pernyataan Shanks tersebut begitu mengejutkan. Hal ini karena sejak dirinya diperkenalkan, Shanks terlihat seperti bajak laut yang sama sekali tidak tertarik dengan One Piece. Sehingga muncul tanda tanya besar, kenapa baru sekarang Shanks mulai mengejar One Piece? 6. Pertarungan Shanks versus Estas Kid. Terdapat sebuah momen yang juga tidak kalah memberikan kejutan besar kepada para penggemar, yaitu diperlihatkannya kekuatan Shanks saat berhadapan dengan Estas Kid dalam sebuah pertarungan. Untuk pertama kalinya, penggemar akhirnya dapat melihat seberapa mengerikannya kekuatan seorang Shanks Sang Yonko. Saat itu, Shanks tidak memulai konflik, namun Estas Kid tiba-tiba mendeklarasikan perang terhadap Shanks. Pada awalnya, Shanks ingin mengajak Kid untuk bernegosiasi. Shanks akan membiarkan Kid dan kru pergi, jika mereka memberikan Shanks salinan rod poneglyph. Namun, Kid bukanlah orang yang bisa diajak bernegosiasi, sehingga pertarungan pun terjadi. Pertarungan tersebut berakhir dengan kondisi Estas Kid yang kehilangan satu tangannya. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.